Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Setiawan dengan NIM 1924 10103028. Di sini saya akan menjelaskan tugas dengan mata kuliah struktur data. Untuk soal pertama, buatlah fungsi rekursi untuk menghitung bilangan Fibonacci ke n. Lalu gunakan fungsi yang Anda buat untuk menghitung bilangan Fibonacci ke 5, 7, 10. Bilangan Fibonacci ini adalah bilangan yang hasilnya menambahkan bilangan sebelumnya. Jadi 0, 1, untuk selanjutnya 0 tambah 1, 1, terus selanjutnya 1 tambah 1, 2, selanjutnya 1 tambah 2, 3. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah fungsinya, yaitu di sini langsung saja saya praktekkan. Nah, di sini fungsi Fibonacci ke n. Di sini saya membuat kondisi jika n sama dengan 0, maka return 0. Nah, jika elif n sama dengan 1, return 1. Jika tidak di kondisi 0 dan 1, maka return Fibonacci n-1 plus Fibonacci n-2. Jadi semisal Fibonacci di sini saya mau mencari Fibonacci ke n, yaitu n5. Di sini dimasukkan if 5 sama dengan 0, maka ke selanjutnya elif selanjutnya yaitu 5 sama dengan 1 bukan, maka akan selanjutnya return Fibonacci n 5 min 1 yaitu 4 plus Fibonacci 5 min 2 yaitu 3. Ini akan terus berulang sampai selesai. Untuk yang soal nomor 2 tadi adalah print Fibonacci ke 5, 7 sama 10, maka akan menghasilkan Fibonacci ke 5 akan menghasilkan 5, Fibonacci ke 7 akan menghasilkan 13, dan Fibonacci ke 10 akan menghasilkan 55. Untuk lebih jelasnya, di sini saya sudah membuat pohon rekursi. Nah, di sini tadi untuk pohon rekursinya, buatlah pohon rekursif untuk eksekusi pencarian Fibonacci keempat. Nah, di sini seperti yang di program tadi, Python, di fungsi tadi, nantinya seumpama dimasukkan Fibonacci keempat, maka di kondisi pertama tidak memenuhi, untuk di kondisi kedua tidak memenuhi juga, maka akan ke else, yaitu Fibonacci n-1, jadi 4 min 1 yaitu 3, plus Fibonacci n-2, 4 min 2, 2. Nah, di sini sudah jelas, jadi Fibonacci 4 sama dengan Fibonacci 3 plus Fibonacci 2. Untuk pertama-tama di sini program akan mencari Fibonacci 3. Jadi return kembali ke awal sini. Nah, jadi Fibonacci 3 di kondisi pertama tidak memenuhi juga, kondisi 2 juga tidak memenuhi, maka akan ke else, yaitu Fibonacci 3 min 1 yaitu 2 plus Fibonacci 3 min 2 yaitu 1. Nah, untuk berulang lagi program akan mengoperasikan Fibonacci 2. Nah, Fibonacci 2 memenuhi syarat atau tidak. Jadi di kondisi pertama tidak memenuhi syarat, juga di kondisi kedua juga tidak memenuhi syarat, maka akan ke else. Jadi Fibonacci 2 sama dengan Fibonacci 2 min 1 1 plus Fibonacci 2 min 2 0. Nah, di sini Fibonacci 1 dan Fibonacci 0 sudah memenuhi syarat, yaitu
Fibonacci ke 0 sama dengan 0, return ke 0, jadi lalu kondisi kedua Fibonacci ke 1 sama dengan 1, return itu 1. Nah, untuk di sini semuanya akan dipending. Nah, untuk eksekusinya ada di sini. Fibonacci 2 sama dengan Fibonacci 1, yaitu 1, Fibonacci 0 sama 0, 1 tambah 0, jadi Fibonacci 2 sama dengan 1. Untuk Fibonacci 1 yaitu 1, 1 tambah 1 adalah 2. Nah, di sini Fibonacci 3 sama dengan 2, plus Fibonacci 2. Fibonacci 2 di sini akan dipecah karena belum teroperasi di dalam program. Di sini Fibonacci 1, Fibonacci 2 jika dimasukkan ke return ke fungsi, maka akan menjadi Fibonacci 2 min 1, 1, Fibonacci 2 min 2, 0. Nah, Fibonacci 1 adalah 1, Fibonacci 0 adalah 0. Maka 1 tambah 0 adalah 1. Nah, untuk hasil Fibonacci 4, maka Fibonacci 3 yaitu 2, Fibonacci 2 yaitu 1, 2 plus 1, 3. Jadi Fibonacci keempat adalah 3. Untuk soal nomor 2, buat fungsi rekursi untuk mengecek apakah sebuah list bilangan integer merupakan palindrom atau bukan. Gunakan fungsi yang Anda buat untuk memeriksa list berikut apakah palindrom. Jadi di sini sudah dibuat dari soal sudah ada list palindrom. Soal list palindrom yaitu 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Palindrom adalah palindrom jika sebuah bilangan jika dibaca dari awal dan akhir akan sama ya, seperti ini 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Dari belakang juga 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Nah, di sini saya sudah membuat program fungsi rekursif ya. Jadi fungsi palindrom ke palindrom n, di sini n akan dimasukkan ke sebuah list yaitu 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Ya, di sini hanya untuk mengecek saja. Jadi pertama-tama di kondisi jika banyaknya list n kurang dari 1, return palindrom. Di sini adalah untuk terakhir eksekusi. Nah, untuk awalnya di sini di kondisi kedua yaitu di kondisi kedua yaitu jika indeks ke n0 sama dengan indeks ke jumlah min 1, jika indeks ke 0 yaitu 1 sama dengan indeks jumlah min 1, jumlah dari keseluruhan min 1 yaitu 1, maka palindrom indeks ke 1 dan palindrom indeks ke jumlah min 1, maka yang ada di sini maka akan ditampilkan dari 1 sampai ke sini. Jika memenuhi syarat sama dengan indeks ke yang pertama dengan yang terakhir, maka di sini akan mengembalikan jadi dari 2 sampai ke 2 ini. Nah, jika tidak memenuhi syarat kondisi semuanya, maka kembali ke return bukan palindrom. Nah, di sini saya akan sudah membuat programnya, jadi saya sudah akan mengeceknya. Untuk palindrom. Nah, di sini saya sudah membuat listnya tadi ya, seperti tadi 1, 2, 3, 4, 4. Nah, ini 3, 2, 1. Nah, maaf keliru. Nah,
Jadi saya print jadi lebih mudah untuk yang pertama palindrom yang pertama. Jadi saya akan ngeprint n list. Jadi pertama 1 2 3 4 4 3 2 1. Nah, masuk ke kondisi pertama, masuk yaitu palindrom, return palindrom tapi tidak di print. Kondisi kedua, maka menjadi 2 3 4 4 3 2. Kembali lagi. Karena return palindrom, jadi kembali lagi. Untuk yang selanjutnya, kondisi pertama di 2 3 4 4 3 2, kondisi pertama lolos. Nah, untuk di kondisi kedua, maka menjadi 3 4 4 3. Kembali lagi ke palindrom, fungsi palindrom. Untuk kondisi pertama lolos karena banyaknya masih lebih kurang dari sama dengan 1. Lebih banyak maksudnya. Nah, untuk kondisi kedua maka menjadi 44 karena belakang dan depan sama. Jadi 44. Nah, untuk terakhir 4 sama 4 sama jadi 0. Karena sudah kurang dari 1 maka itu untuk palindrom. Begitu. Untuk lebih jelasnya di sini saya sudah menggunakan pohon rekursif. Nah, di sini palindrom 1 2 3 3 1 2 3 4 4 3 2 1 menjadi 2 3 4 4 3 2. Karena 1 dan 1 disamakan lalu dihilangkan untuk mempermudah pengecekan palindrom. Nah, di sini seperti biasanya pending, lalu di sini ada eksekusi. Jadi pengecekan yang sebenarnya di sini. Untuk soal nomor 3, yaitu ada antrian bank, ada data seperti yang di sini. Di sini kita disuruh untuk menggunakan kelas bank dengan data dengan atribut panggil dan antrian. Lalu ada juga metode operasi di sini, ada up panggil, up antrian, get panggil, sama get antrian. Get panggil menaikkan nilai panggil sebanyak 1 increment. Bila sebelum operasi ini dieksekusi nilai panggil antrian maka panggil tidak diincrement. Nah, saya sudah membuatnya di sini. Nah, di sini saya sudah membuat kelas bank. Untuk atributnya ada self panggil sama antrian. Untuk metodenya ada panggil. Di sini ada kondisi di mana menaikkan nilai panggil sebanyak 1 increment. Bila sebelum operasi ini dieksekusi nilai panggil sama dengan antrian, maka panggil tidak diincrement. Nah, karena itu saya menggunakan kondisi seperti ini. If self panggil tidak sama dengan self antrian, maka panggil di plus 1. Untuk metode antrian, up antrian menaikkan nilai antrian sebanyak 1 saja. Nah, di sini self antrian plus 1. Untuk selanjutnya ada metode reset, memberi nilai 0 pada panggil dan antrian. Nah, karena mereset maka self panggil sama dengan 0, self antrian sama dengan 0. Untuk selanjutnya, get panggil mengembalikan return value nilai panggil saat ini. Untuk metode get panggil dan get antrian cukup mereturn self panggil dan self antrian. Nah, di sini untuk soalnya disuruh mengimplementasikan data antrian bank menjadi struktur data. Gunakan struktur data Anda untuk mensimulasikan kejadian berikut. Nah, satu nasabah mengembalikan antrian. Nah, di sini saya akan saya sudah membuatnya di sini. Jadi untuk memahaminya, pertama-tama, nah di sini satu nasabah mengambil nomor antrian. Satu nasabah mengambil nomor antrian. Jadi di sini saya menulis antrian bank, up antrian, mengambil antrian. Mari kita run.
sobat. Tereng antrian ke 1 dan panggilan ke 0. Lalu lagi, satu nasabah mengambil nomor antrian. Nah, saya antri lagi untuk yang kedua, antrian kedua dan panggilan ke 0. Saya akan, nah untuk yang ketiga ini nasabah mengambil nomor antrian. Nah, antri lagi. Saya gunakan tab antrian lagi. Antrian ketiga dan panggilan ke 0. Untuk selanjutnya, satu nasabah dilayani. Nah, dilayani adalah dipanggil. Jadi di sini saya akan memanggil. Nah, antrian ketiga dan panggilan ke 1. Selanjutnya, nasabah dilayani lagi, jadi dipanggil lagi. Nah, saya menggunakan panggil. Nah, panggilan ke 1 menjadi panggilan kedua. Untuk yang ketiga sama. Untuk selanjutnya maksudnya satu nasabah dilayani lagi. Sini saya menggunakan panggil lagi. Nah, antrian ketiga dan panggilan ketiga. Jadi semua antrian tadi ketiga-tiganya sudah dipanggil semuanya. Nah, untuk selanjutnya lagi satu nasabah dilayani. Jadi satu nasabah lagi dipanggil. Nah, tetap antrian ketiga dan panggilan ketiga. Kenapa? Karena di sini. Karena panggil tadi memiliki kondisi di mana panggil tidak sama dengan antrian. Jika tidak sama dengan antrian, maka panggil di plus 1. Nah, jika sama dengan antrian, maka tidak dipanggil. Nah, karena tadi antrian ketiga dan panggilan ketiga, maka tidak dipanggil. Jadi tetap antrian ketiga dan panggilan ketiga. Oke. Untuk selanjutnya, satu nasabah mengambil nomor antrian. Nah, di sini antrian, maka menjadi antrian keempat lagi. Ada yang antri. Lalu untuk yang terakhir, nasabah dilayani, dipanggil lagi. Oh, maaf. Nah, dipanggil. Jadi antrian keempat dan panggilan keempat. Seperti itu. Untuk antrian bank ini. Nah, untuk selanjutnya soal terakhir nomor 4 titik 2 dimensi. Ada data dengan atribut x dan y. X yaitu bilangan yang mempresentasikan koordinat x sebuah titik, dan y bilangan yang mempresentasikan koordinat y sebuah titik. Nah, ada di sini ada metodenya, yaitu geser horizontal dengan parameter dx, menggeser titik secara horizontal sejauh dx, boleh ke kiri dan ke kanan. Jadi ke kiri adalah min, ke kanan adalah plus. Geser vertikal dengan parameter dy, menggeser titik secara vertikal sejauh dy, boleh ke atas, ke bawah, ke atas plus, ke bawah min. Metode hitung jarak dengan parameter titik lain, menerima inputan titik lain yang juga bertipe titik 2 dimensi, kemudian menghitung jarak antara titik ini dengan titik lain, mengembalikan nilai latent value jarak dalam nilai positif. Di sini ada metode lagi get x dan get y, yaitu mengambilkan latent value dari x dan y. Nah, maaf, di sini sudah membuat fungsinya, kelasnya. Di sini ada kelas titik, di sini ada atributnya self x dan self y, xy dengan metode geser horizontal self dengan parameter dx, yaitu self x sama dengan self x plus dx. Jadi self x ini akan dirubah dengan self x plus dx sesuai parameter. Def geser vertikal seperti geser horizontal, yaitu dengan parameter dy, self y sama dengan self y plus dy. Def hitungan jarak dengan parameter titik lain sama dengan jarak. Nah, di sini ada rumus hitung jarak dari titik satu dengan ke titik lain, yaitu titik x2 min x1 kuadrat plus y2 min y1 kuadrat di akar. Di sini saya sudah menulisnya, yaitu titik lain dot x, titik lain dari x
min self x kuadrat plus titik lain dot y yaitu y2 min self y kuadrat. Nah, semuanya ini akan diakar pangkat 2, yaitu dipangkat setengah, sama saja. Jadi nanti kita akan direct ke jarak. Maaf. Nah, di sini ada metode get x. Seperti biasa, di return ke self x dan return get y ke self y. Di sini di soal ini kita disuruh mengimplementasikan titik-titik 2 dimensi menjadi struktur data. Gunakan struktur data Anda untuk mensimulasikan kejadian berikut. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Nah, maaf. Buat titik T1 dengan koordinat awal. Nah, saya dulu. Jadi titik 1 dengan titik 2 titik koordinat awal 2,3. Di sini saya sudah membuat titik 1 titik 2,3 titik T1 maksudnya. Titik 1 divided. Maaf, kesalahan. Ini. Nah, sini sudah membuat titik T1 dengan koordinat awal 2,3. Di sini titik T2 dengan koordinat awal 4,5. Nah, untuk selanjutnya geserlah T1 ke kiri sebanyak 3 satuan. Di sini titik T1 geser horizontal min 3. 2 min 3 jadi 1. Nah, titik X min 1 di sini. Untuk selanjutnya geserlah T1 ke bawah sebanyak 7 satuan. Di sini untuk Y geser ke bawah sebanyak 7 satuan. Jadi digeser ke bawah yaitu min 7, jadinya min 4. Untuk titik kedua di sini geserlah T2 ke kanan sebanyak 15 satuan. Nah, di sini adalah 4, jadi ke kanan plus 15, jadinya 19. Geserlah T2 ke atas sebanyak 9 satuan. Karena ke atas jadi plus 9, jadinya Y 14. Tampilkan jarak T1 dengan T2. Nah, di sini saya sudah menggunakan sini print jarak titik 1 dengan titik 2 agar memudahkan. Di sini saya print kata-katanya. Jadi di sini, nah, titik 1 titik T1, jadi di sini saya sudah memanggil si titik T1 sini 2,3 dengan hitung jarak. Jadi titik T1 itu masuk ke self, hitung jarak dengan parameter titik 2. Titik 2 yaitu 4,5. Maka akan menghasilkan nih 26,9072. Sekian dari saya, presentasi saya untuk mata kuliah struktur data ini, tugas struktur data. Terima kasih. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.